Hari ini kita akan melihat bagaimana sebuah pesawat tak berawak yang mungkin harganya itu setara dengan sebuah mobil bekas ya, dan cuma digerakkan oleh seutas kabel fisik berhasil mempermalukan sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Ya, dan yang lebih gila lagi nih, kita akan membedah bagaimana benda kecil yang terbang ribuan kilometer jauhnya itu secara langsung bikin harga bensin di pom bensin dekat rumah Anda melonjak tajam. Bener banget. Oke, mari kita urai ini. Ehm, ini tuh benar-benar contoh nyata betapa rentannya sistem global kita saat ini. Kita kan sering berasumsi kalau teknologi yang harganya miliaran dolar itu pasti selalu menang. Selalu menang ya? Betul, tapi realitas di lapangan membuktikan sebaliknya. Tepat sekali. Maksud saya, itulah yang bikin saya sangat penasaran hari ini. Di diskusi mendalam kita kali ini, kita nggak akan sekedar bahas teori di atas kertas ya. Tentu tidak. Kita akan membedah sebuah materi dari transkrip wawancara yang sangat intens antara analis politik Glenn Dyson dan mantan analis CIA Larry Johnson. Dan misi kita di sini bukan untuk mengambil sikap politik Sayap kiri atau sayap kanan, gitu ya. tepat, bukan itu. Murni membedah fakta dari sumber, melihat rentetan peristiwanya, dan memahami mekanisme di balik krisis besar yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel saat ini. Dan kalau kita melihat analisis Johnson dan desain dari sumber ini, situasinya jauh lebih kacau daripada yang diberitakan di permukaan loh. Kacau banget, kekacauan itu bahkan udah dimulai dari tingkat elit. Di transkrip ini kan disebutkan bahwa Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan ultimatum yang luar biasa keras kepada Iran. Yah, retorikanya sangat ekstrim. Ia mengancam akan menjadikan hari Selasa sebagai hari pembangkit listrik dan jembatan. Maksudnya, semua infrastruktur vital itu bakal diledakkan jadi debu kalau Iran tidak membuka Selat Hormuz. Gila kan? Sangat. Johnson bahkan di sumber ini mengibaratkan retorika tersebut kayak ada seorang pengacara di tengah persidangan yang serius, tiba-tiba melepas semua pakaiannya dan berlarian sambil berteriak. Visual yang menarik. Saking tidak masuk akalnya situasi tersebut. Pertanyaan saya nih, kenapa ada retorika se ekstrim itu di panggung global? Nah, yang sangat menarik di sini adalah retorika ekstrim semacam itu biasanya lahir dari kepanikan strategis. Kepanikan. Iya, pendekatan ini dikenal dengan sebutan tekanan maksimum. Logikanya begini, Anda menakut-nakuti lawan dengan ancaman kehancuran total dan berharap mereka mundur ketakutan. Oke, menggertak gitu ya. Persis. Tapi masalahnya, bagaimana kalau lawan Anda tidak berkedip sama sekali? Anda terjebak dengan ancaman Anda sendiri dong. Nah, itu dia. Dan yang lebih krusial, analisis tersebut menyoroti bahwa pihak AS sebenarnya tidak memiliki exit strategy atau strategi jalan keluar yang jelas. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Mengamuk di podium politik itu mungkin memuaskan audiens domestik ya. Tapi tanpa Selat Hormuz yang terbuka secara aman, aliran energi global itu mandek. Jadi ancaman bombastis itu sebenarnya cuma tirai asap. Betul sekali. Tirai untuk menutupi kenyataan pahit bahwa kemampuan militer di lapangan ternyata nggak mampu mewujudkan keinginan politik para elit tersebut. Wow, tirai asap yang pada akhirnya tersingkap ketika rencana itu benar-benar dijalankan di lapangan ya. Beranjak dari panggung politik, mari kita beralih ke apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Ini bagian yang cukup mengejutkan. Banget. Karena jujur saja ketika saya membaca bagian transkrip ini, saya harus menggosok mata beberapa kali. Ada laporan tentang rencana rahasia militer AS di Iran kan? Ya, operasi darat. Sesuatu yang melibatkan fasilitas nuklir Natanz. Coba Anda jelaskan detailnya. Karena ini buat saya terdengar kayak film aksi yang malah berubah jadi film horor. Oke, jadi transkrip tersebut membahas dugaan operasi militer yang sangat berisiko. Rencana awalnya itu diduga melibatkan pendaratan pasukan di sebuah lapangan terbang tak terpakai jauh di dalam wilayah Iran. Untuk merebut uranium di Natanz kan? Betul. Tetapi operasinya berantakan luar biasa. Bahkan sebelum mereka mencapai target utama, semuanya mulai kacau balau ketika sebuah jet tempur F-15 AS ditembak jatuh. Tunggu, F-15 ditembak jatuh. Itu kan bukan pesawat tempur yang murahan ya. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, protokol militer konvensional itu kan punya aturan tidak tertulis ya, bahwa Anda tidak boleh meninggalkan satu orang pun di belakang. No man left behind. Persis. Jadi untuk menyelamatkan satu pilot F-15 tersebut, militer mengerahkan misi penyelamatan tempur atau Combat Search and Rescue secara besar-besaran. Oke. Namun,
Menurut mantan analis CIA di sumber kita ini, respons pertahanan udara Iran begitu mematikan sampai-sampai misi penyelamatan itu berubah menjadi pembantaian armada. Seburuk apa kerugiannya? Saya dengar daftarnya cukup panjang. Sangat brutal. Coba bayangkan, untuk mencoba menyelamatkan satu nyawa tersebut, mereka dilaporkan kehilangan pesawat serang darat A-10 Warthog, lalu sebuah F-16. Astaga. Belum selesai, ditambah lagi 2 helikopter canggih jenis Pavehawk, dan yang paling mengejutkan, 2 pesawat kargo C-130 raksasa. Sebentar, saya agak bingung di sini. Bagaimana ceritanya pesawat kargo sebesar C-130 itu bisa ikut hancur dalam sebuah misi penyelamatan udara? Karena jet tempur dan helikopter itu butuh bahan bakar. C-130 itu kemungkinan besar sedang melakukan operasi pengisian bahan bakar di darat. Oh, di darat. Iya, itu adalah sebuah posisi di mana mereka sangat lambat, diam, dan sangat rentan. Saat itulah mereka diserang. Total kerugian dari perangkat keras militer ini saja diperkirakan mencapai $500 miliar. $500 miliar? Iya. Dan yang paling tragis, alih-alih menyelamatkan satu pilot, diperkirakan setidaknya 6 personel tewas dalam upaya tersebut. Gila, ini tuh ibarat Anda lagi main catur ya. Anda mencoba menyelamatkan satu pion yang terjebak, tapi karena panik, Anda malah mengorbankan menteri, benteng, dan kuda Anda secara bersamaan kepada lawan. Analogi catur yang sangat pas. Apakah ini berarti model pilot pesawat tempur konvensional yang kita tahu selama ini udah usang? Nah, Anda menyentuh akar masalahnya di sini. Kita saat ini sedang menyaksikan momen di mana biologi manusia itu menjadi titik lemah terbesar dalam teknologi militer modern. Maksudnya batasan fisik kita. Betul. Sebagian besar biaya dan kerumitan dalam membangun jet tempur canggih itu habis untuk sistem pendukung kehidupan pilotnya. Kayak oksigen gitu-gitu ya? Iya, kanopi, sistem oksigen, kursi lontar, dan sistem peredam agar tubuh manusia itu nggak hancur oleh G-force atau tekanan gravitasi saat bermanuver. Karena kalau tekanannya terlalu ekstrim, darah nggak bisa mengalir ke otak dan pilotnya bisa pingsan di udara kan? Tepat sekali. Sementara di sisi lain, pesawat tanpa awak atau drone, mereka itu nggak punya jantung yang memompa darah, nggak ada otak yang butuh oksigen. Jadi mereka bisa bermanuver sebebas mungkin. Persis, mereka bisa melakukan manuver patah-patah yang jauh melampaui batas toleransi fisik manusia. Dan dalam insiden di Gurun Iran ini, sumber kita mencatat bagaimana optimisme awal para perwira muda militer AS itu langsung menguap. Karena realitas perangnya brutal ya. Ya, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa pertahanan udara Iran kini menggunakan apa yang disebut amunisi loitering. Amunisi loitering ini semacam rudal pintar atau gimana? Lebih mirip pesawat layang atau glider berbahan peledak. Alih-alih meluncur cepat secara langsung seperti rudal biasa, dia ini terbang pelan, melayang-layang berjam-jam di udara. Kayak mengintai gitu? Betul, nyaris tanpa suara dan sangat sulit dideteksi oleh radar canggih karena ukurannya kecil dan minim panas mesin. Dia cuma menunggu. Menunggu apa? Sampai target yang bernilai tinggi muncul. Misalnya, ya pesawat C-130 yang lagi dia mengisi bahan bakar tadi, begitu terlihat, ia menukik turun. Kalkulasi militer AS telah berubah secara drastis karenanya. Jadi miliaran dolar teknologi siluman itu bisa kalah oleh pesawat layang yang sabar menunggu. Luar biasa. Dan kekalahan masif bernilai $500 miliar ini, efek kejutnya nggak mungkin cuma berhenti di pasir gurun kan? Oh, tentu saja tidak. Pasti ada gempa bumi di markas besar yang membawa kita ke transisi berikutnya soal pembersihan internal. Analisis Dazen dan Johnson menyebutkan ada pemecatan jenderal besar-besaran di Washington. Ya, termasuk nama-nama senior. Biar saya luruskan logika ini dulu. Taktik militer Anda baru saja gagal total. Kapal Anda sedang bocor di tengah badai krisis. Kenapa Anda justru memecat para nakoda senior secara besar-besaran? Nah, jika kita menghubungkannya dengan gambaran besarnya, ini sebenarnya sama sekali bukan tentang urusan strategis memenangkan perang di lapangan. Terus tentang apa? Mantan analis CIA dalam sumber kita itu menggarisbawahi bahwa pemecatan jenderal ini lebih merupakan sebuah pembersihan politis. Mencari kambing hitam? Itu salah satunya. Ketika strategi militer gagal total, elit politik seringkali mencoba mengkonsolidasikan kekuatan di sekitar orang-orang yang loyal kepada mereka secara personal. Bukan loyal pada konstitusi ya? Tepat. Jadi jenderal-jenderal yang disingkirkan ini bahkan bukan bagian dari rantai komando taktis yang membuat keputusan operasi yang gagal di Iran tersebut. Berarti ini soal mencari bawahan yang akan selalu mengangguk setuju, meskipun ide politisnya itu buruk. Sangat mungkin.
Dan ini menunjukkan bahwa kriteria kepemimpinan sedang bergeser dari siapa yang paling mampu merancang taktik perang menjadi siapa yang paling sejalan dengan narasi politik. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, apalagi buat negara yang sedang diambang perang besar. Dan omong-omong soal kerentanan, gelombang kejut ini juga mempengaruhi sekutu terdekat mereka, yaitu Israel. Iya, situasinya tidak kalah tegang di sana. Laporan dari transkrip kita ini menggambarkan kerusakan infrastruktur yang sangat serius di Israel. Kilang minyak mereka ditargetkan, pelabuhan utama di Haifa lumpuh, bahkan ada bangunan strategis yang runtuh. Fasilitas nuklir di Dimona juga ikut diserang. Di Tel Aviv, masyarakatnya sampai mendirikan tenda-tenda di stasiun kereta bawah tanah, karena stasiun itu beralih fungsi jadi bunker permanen. Benar-benar hidup dalam kondisi perang sehari-hari. Dan militer Israel ini juga kewalahan menghadapi kekurangan pasukan kan. Mereka mengaktifkan ratusan ribu pasukan cadangan dari total populasi yang cuma sekitar 10 juta orang. Yang mana itu memukul ekonomi mereka sendiri. Betul, tapi ada satu detail dari selatan Lebanon yang sangat menonjol buat saya. Militer Israel dilaporkan kewalahan menghadapi drone milik Hizbullah. Dan ini bukan sembarang drone, katanya ini drone serat optik. Coba jelaskan gimana cara kerjanya. Oke, ini teknologi adaptasi yang cerdas. Militer modern itu kan sangat bergantung pada peperangan elektronik ya, seperti alat pengacak sinyal atau jamming. Oke. Jika ada drone musuh mendekat pakai sinyal radio, nirkabel, atau GPS, alat jamming ini akan memutus koneksi antara drone dan operatornya. Drone-nya bakal jatuh atau hilang arah. Masuk akal. Terus drone Hizbullah ini bedanya apa? Hizbullah mengakali ini dengan menggunakan drone yang dikendalikan secara fisik melalui gulungan kabel serat optik yang sangat panjang dan tipis. Tunggu, kabel fisik. Beneran tersambung kabel? Iya. Jadi ibarat, Anda pakai telepon rumah zaman dulu yang kabelnya melingkar-lingkar itu, Wah, iya ya. sehebat apapun musuh mencoba meretas atau mengacak sinyal Wi-Fi di rumah Anda, itu nggak akan mempan. Karena Anda sama sekali nggak pakai sinyal nirkabel di udara. Gila. Karena perintahnya mengalir dalam bentuk cahaya di dalam kabel fisik itu ya. Jadi alat jamming canggih bernilai jutaan dolar milik Israel itu Menjadi besi rongsokan yang tidak berguna di hadapan drone kabel ini. luar biasa. Dan masalah mereka ternyata nggak berhenti di kelemahan teknologi kan. Pakar di sumber kita juga menyoroti masalah struktural di dalam militer Israel sendiri. Ya, faksi ekstremis Zionis saat ini menyetir kebijakan negara. Mereka percaya pada penciptaan kondisi eskatologis melalui perang. Eskatologis maksudnya memicu semacam akhir zaman atau kedatangan Mesias gitu. Betul. Kebijakan yang disetir oleh kepercayaan religius ekstrim bukan kalkulasi rasional. Dan ini diperparah oleh kelemahan struktural militer mereka. Kelemahan seperti apa? Militer tradisional yang sukses itu biasanya bertumpu pada bintara senior. Misalnya para sarjan berusia 30-an atau 40-an yang punya pengalaman puluhan tahun di lapangan. Merekalah tulang punggung yang membimbing perwira muda. Oke, lalu bagaimana di Israel? Di militer Israel saat ini, sumber kita mencatat bahwa seringkali seorang letnan berusia 22 tahun harus memimpin sersan yang, usianya juga baru 22 tahun. Jadi minim mentor lapangan. Sangat minim pengalaman tempur nyata. Perwira muda yang memimpin pasukan tanpa bimbingan matang ini berujung pada rentetan keputusan taktis yang buruk. Pasukan muda yang kewalahan melawan musuh dengan drone kebal jamming. Situasi yang suram. Tapi, disinilah bagian yang sangat menarik. Bagian ekonominya ya. Ya, karena dari semua rentetan perang ini bukan lagi sekedar soal siapa yang bisa menembak paling tepat. Ini udah bergeser jadi perebutan urat nadi ekonomi dunia. Mari kita bahas strategi Iran memutus hegemoni dolar. Ini adalah skakmat ekonomi yang sedang terjadi. Selama ini kan kita selalu melihat perang itu menguntungkan industri senjata atau minyak AS. Tapi di sini, strategi Iran adalah mengambil kendali atas Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz. Dan ingat, alih-alih sekedar bereaksi secara militer, Iran memberi pesan yang sangat jelas kepada negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain. Pesannya bahwa berteman dengan AS itu bawa kerugian fatal kan? Persis, Iran memblokir pasokan untuk AS dan Eropa. Bahkan ini memicu kekhawatiran terjadinya krisis pangan di Uni Emirat Arab. Pangkalan AS di Kuwait dan Saudi diserang. Dan yang paling gila, alih-alih bergantung pada dolar, biaya transaksi minyak sekarang dialihkan ke mata uang yuan.
Bahkan disebutkan bahwa Deutsche Bank di Eropa mulai menawarkan obligasi Tiongkok sebagai pengganti surat utang AS. Transisi besar sedang terjadi di depan mata kita. Tapi saya ada pertanyaan kritis nih. Apakah ini murni inisiatif dan kejeniusan Iran sendiri yang mencekik leher ekonomi AS atau ada pemain besar lain di belakang layar? Tidak ada negara sebesar Iran yang bisa menumbangkan hegemoni dolar sendirian. Analisis dari sumber kita membedah bahwa langkah Iran ini didukung penuh oleh Tiongkok dan Rusia. Aliansi raksasa? Iya, tujuan bersama mereka adalah mengusir pengaruh AS dari Teluk Persia. Transisi ke Yuan ini sangat memperkuat sektor finansial Tiongkok. Jadi ini membuktikan bahwa perang ekonomi lewat sanksi itu sekarang malah merugikan Barat sendiri. Betul sekali. Tiongkok dan Rusia mulai mengambil alih relasi ekonomi yang secara langsung menghancurkan hegemoni AS. Ini adalah strategi besar yang kolaboratif. Wow, dan bicara soal skakmat ekonomi, ini kan mungkin terdengar sangat jauh ya bagi pendengar. Cuma di Teluk Persia, tapi gelombang kejutnya ini langsung menghantam dompet Anda kemanapun Anda pergi. Efek kupu-kupu yang sangat nyata. Iya, dari sumber kita, dampaknya luar biasa. Di Florida, harga bensin melonjak dari sekitar $2,5 menjadi nyaris $4 per galon cuma dalam hitungan minggu. Bahkan ada yang sampai kehabisan stok. Dan harga minyak dunia melambung tinggi. Betul, tertahan di kapal-kapal tanker seharga $140 per barel. Terus industri penerbangan juga kacau balau. Maskapai Eropa dilarang terbang melintasi udara Rusia. Yang artinya, biaya bahan bakar mereka membengkak drastis. Iya, karena rutenya memutar jauh. Sementara maskapai Tiongkok dengan bebas terbang langsung melintasi langit Rusia ke Eropa. Mereka mendominasi. Mantan Perdana Menteri Italia, Romano Prodi, bahkan membuat prediksi yang sangat ironis soal Eropa. Oh iya, bahwa Eropa akhirnya bakal merangkak kembali untuk mengimpor gas Rusia kan. Tapi baru bisa dilakukan setelah infrastruktur gasnya dibeli dan dikuasai oleh Amerika Serikat. Benar. Eropa membayar mahal untuk kebanggaannya sendiri. Jadi apa arti semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Saya mengibaratkan Eropa saat ini tuh lagi ngalamin momen film Thelma and Louise. Haha, mobil yang terbang dari tebing itu. Iya, mobil mereka udah terjun bebas dari tebing, bannya muter di udara, tapi mereka masih bertingkah santai seolah-olah lagi nyetir di jalan tol yang mulus. Nah, pertanyaan saya ke Anda, apakah kerusakan rantai pasok global ini masih bisa diperbaiki kalau katakanlah gencatan senjata ditandatangani besok pagi? Ini memunculkan pertanyaan penting soal realitas fisik dari sebuah perang. Jawabannya, sayangnya, tidak semudah membalik telapak tangan. Nggak bisa langsung balik normal ya? Ya bisa. Kerusakan pada fasilitas produksi aluminium atau kilang minyak di negara seperti Uni Emirat Arab itu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk diperbaiki. Kenapa lama sekali? Karena kalau tungku peleburan aluminium itu mati dan logamnya membeku di dalam pipa, Anda nggak bisa cuma menyalakannya lagi. Anda harus membongkar seluruh pabrik dan membangunnya dari nol. Astaga! Dan dunia menolak mengakui ini sebagai keadaan darurat global ya? Sangat denial. Padahal disrupsi rantai pasok pupuk dan energi ini berpotensi memicu kelaparan global yang masif. Karena nggak ada energi, nggak ada pupuk. Nggak ada pupuk, gagal panen. Persis. Dan sebagai bukti siapa yang memegang kendali sekarang, mari kita lihat kasus Jepang. Jepang mencoba panik membeli minyak Rusia dengan harga diskon sesuai sanksi barat, sekitar $47 per barel. Dan apa jawaban Rusia? Ditolak mentah-mentah. Pesan Rusia jelas, kalau Anda butuh minyak kami untuk bertahan hidup, cabut sanksinya dan bayar harga penuh. Kendali sekarang murni ada di tangan Moskow, bukan Barat. Sangat brutal. Jadi, kalau kita merangkum semuanya, apa kesimpulan terbesar dari bedah materi kita hari ini? Kesimpulannya adalah momen unipolar pimpinan Barat, era di mana mereka mendikte dunia setelah Perang Dingin, itu secara resmi telah berakhir. Berakhir sudah. Ya, normalnya dalam situasi seperti ini, negara-negara besar harus duduk bersama, menegosiasikan tatanan dunia yang baru. Harus ada kompromi dong ya? Betul. Seperti menghentikan ekspansi NATO ke perbatasan Rusia dan mengakui posisi sah Iran di kawasan tersebut. Tetapi apa? tidak ada satupun tanda-tanda bahwa jalur diplomasi tersebut akan diambil oleh para pemimpin saat ini. Benar-benar bikin ngeri ya, kita telah melihat bagaimana perang saat ini tuh, tidak lagi cuma dimenangkan dengan jet tempur super mahal.
melainkan lewat ekonomi. Ya, dengan siapa yang mengontrol mata uang, siapa yang memegang energi, dan rute penerbangan komersial. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Silakan. Jika satu krisis politik di Teluk Persia dapat mengubah menu obligasi di Bank Jerman dan bikin maskapai Eropa lumpuh melawan maskapai Tiongkok, coba perhatikan sekeliling Anda hari ini. Ya. Berapa banyak dari barang yang Anda gunakan saat ini, baju Anda, gadget Anda, yang harganya secara diam-diam sedang dikendalikan oleh konflik yang jaraknya ribuan kilometer dari rumah Anda? Coba pikirkan itu. Sebuah realitas yang mau tidak mau harus kita hadapi. Bergabung membedah materi yang luar biasa padat ini bersama kami. Jaga terus rasa ingin tahu Anda karena dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Sampai jumpa di diskusi mendalam kita berikutnya.